Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, apa kabar Anda sekalian? Senang rasanya bisa menemani Anda pada acara Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bersama saya Riyazi Arifin, yang akan ditemani oleh narasumber kita, Bapak Maulana Zafrul Ahmad Ponto, melalui video call. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ponto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, kita langsung saja bahas pertanyaan pertama ya Pak. Pakaian yang digunakan untuk sholat, sampai batas mana hendaknya? Apakah pergelangan kaki atau mata kaki perlu ditutup? Ini begini, mengenai masalah pakaian yang digunakan untuk sahnya sholat, kan ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tentu kalau laki-laki, ya kan? Laki-laki itu batas auratnya itu adalah pusar tertutup sampai lutut tertutup. Nah, jika ada orang dalam keadaan terpaksa hanya menggunakan pakaian seperti itu, ya dalam keadaan seperti itu, terpaksa hanya seperti itu, maka dia boleh melaksanakan sholat. Tapi kalau perempuan, maka tentu dia harus sesuai dengan sabda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang bisa kelihatan itu hanyalah tapak tangan, ya, ini tangan ya, sama wajah. Nah, selainnya harus tertutup. Nah, jadi itu batas minimal bagi parda ataupun ketertutupan perempuan. Kalau laki-laki itu batas minimal tadi, tapi semakin tertutup semakin bagus. Ya, karena di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, ya, bahwa supaya kita menggunakan keindahan, ya, ketika kita pergi ke tempat sholat. Nah, jadi keindahan itu harus juga kita perhatikan. Jadi jangan sampai begini, ke pertemuan dengan orang-orang duniawi kita ya pakaiannya luar biasa, ya, kita patut-patutkan. Tapi ketika bertemu dengan Allah Ta'ala kita merasa menyepelekan itu, nah tidak boleh. Tapi tidak juga harus sampai tiap harus sholat harus pakai jas, misalnya kan, tidak demikian ya. Kalau ada orang terbiasa pakai jas silakan, itu juga nggak ada masalah. Jadi kita yang penting batas minimum sudah kita laksanakan, makin indah makin bagus ketika kita sholat. Baik Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Jika seseorang muntah pada saat sholat, apakah perlu mengulangi seluruh sholat atau menyelesaikan rakaat yang tersisa? Jadi ketika orang dia akan masalahnya begini, ketika dia terpaksa melakukan demikian, ya dia harus lihat ada jalan dia untuk keluar, kan gitu. So kalau dia melewati tempat orang yang sedang sholat di depan orang sholat tentu tidak boleh, ya, karena ada hadis yang mengatakan orang yang seperti itu sebaik-baiknya dia lebih bagus dia berdiri 40. Nah, sampai ada orang bilang mungkin 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun. Begitu pelarangan untuk orang melewati di depan tempat orang sholat. Nah, tapi kalau seandainya dia bisa ya mencari jalan untuk dia keluar, maka dia keluar menyelesaikan muntahnya itu, ya kan? Dan kalau itu mengganggu, ya, kalau itu dia mengganggu konsentrasi dia sholat, ya, maka sebaiknya dia berwudu lagi, ya kan? Dia berwudu, kemudian dia berupaya maksimal untuk menemukan lagi bagian dalam satu rakaat itu yang sedang diimami oleh imam. Kalau dia sempat menemukan itu dan dia tidak ngobrol dengan siapapun, tidak berbicara dengan siapapun, tapi dia hanya hanya muntah, menyelesaikan itu dan masih
wudunya masih tetap ada, atau dia pergi berwudu dan kemudian mengejar ya bagian dari rakaat yang sedang dilakukan oleh imam ketika dia tinggalkan, maka dia bisa ikut bersama imam itu. Atau dia bergabung di bagian manapun yang bersama imam dan dia menutup atau menyelesaikan atau melaksanakan bagian yang tertinggal. Ya. Nah, ini yang saya katakan kalau dia tidak berbicara dengan siapapun. Tapi kalau dia berbicara atau dia sudah meninggalkan bagian terbesar dari sholat, ya, maka dia mengulang sholatnya dari awal. Jadi kalau dia tidak menemukan tempat untuk keluar, ya, nah ada dua hal di sini. Kalau dia memang terpaksa sama sekali, dia misalnya ada di rakaat yang ketiga, di saf yang ketiga, sedangkan saf itu sampai 5 saf, ya kan? Dia di tengah-tengah. Ya. Kalau sama sekali memang terpaksa sama sekali dia tidak bisa menahan muntahnya, dia harus keluar. Karena akan mengganggu semua orang yang sedang sholat dan itu lebih berbahaya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini yang juga harus diperhatikan ya di dalam membuat saf itu. Itu sebenarnya antara saf satu dengan saf yang lain itu ada namanya sutur. Nah, ini yang kita tidak pernah praktekkan. Sutur itu adalah batas. Batas di mana satu saf dengan saf yang lain itu ada satu batas yang membuat orang ya jangan sampai kepala orang yang di belakang itu mengena kepada kepala orang yang kaki orang yang di depannya. Nah, tentu harus ada jarak. Nah, jika sudah ada jarak itu, maka batas terakhir bagian depan sholat itu adalah sutur. Dan orang bisa lewat di bagian itu. Makanya kira-kira kalau bisa itu minimal setapak lah. Ya, minimal sejengkal jarak antara satu saf dengan saf lain sehingga ada satu tapak ya. Orang bisa keluar di situ. Karena begini, mata orang yang sholat itu mestinya tidak boleh melewati batas terakhir dari ujung tempat sholat di depan dia. Itu tidak boleh lewat dari situ pandangannya. Karena selewat itu sudah hak orang lain. Jadi hak orang sholat itu hanya sampai di ujung terakhir bagian depan tempat sholatnya. Nah, tentu ada batas. Nah, di zaman hadrat Rasulullah SAW, batas seperti ini, kalau beliau sholat ya di luar masjid, itu biasanya beliau lakukan dengan menegakkan tongkat atau pedang di depan beliau. Nah, itulah batas sutur namanya itu, batas ya. Nah, jadi, kalau di kita kan lebih gampang, ya, sajadah. Nah, batas sajadah itu sebisa-bisanya ada jarak antara satu sajadah yang di depan dengan di belakang. Ya, selain untuk mencegah orang terinjak kepalanya, tapi juga itu seperti tadi, ada kejadian yang seperti orang tidak usah ragu-ragu dia keluar karena dia tidak mengganggu bagian tempat sholat orang. Itu. Baik, selanjutnya, jika seseorang melakukan rakaat kedua 2 kali dalam sholat 4 rakaat, yaitu ia melakukan qa'dah tengah atau duduk di antara 2 sujud 2 kali, dan jika kesalahannya diketahuinya atau dia sadar akan hal itu selama sholat, apakah ia harus sholat 4 rakaat atau 5 kali? Gini, kalau yang dia ketahui itu sebelum dimulainya rakaat yang mestinya tidak harus dia lakukan, ya, biasanya dibilang 4 rakaat jadi 5 rakaat. Ketika dia ketahui, ya, sebelum dia melakukan rakaat yang berikutnya, rakaat yang kelima itu misalnya, maka dia sudah cukup dia kemudian selesaikan 4 rakaat. Atau ketika dia mengetahuinya pas dia mau berdiri, sadari, itu juga dia boleh menyelesaikan rakaat yang keempat sudah selesai. Tapi kalau ya dia ingatnya itu sudah dia berdiri, ya, kalau dia imam ya, masalahnya di imam nih, karena kalau dia melakukan sesuatu yang makmum-makmum tidak memahami apa yang dia lakukan, ya, bagi imam, maka itu akan menyusahkan bagi makmum.
Nah, oleh karena itu kalau memang dia sudah menyelesaikan, sudah melakukan sampai dia sudah berdiri, ya, dan apalagi sampai dia sudah melaksanakan bagian terbesar dari rakaat yang kelima itu, maka dia selesaikan aja, ya, rakaat kelima dia selesaikan, dia salam baru dia sujud sahwi, gitu. Tapi kalau seandainya baik tadi seperti tadi itu, baru dia ingat pas mau berdiri atau baru mau berdiri belum berdiri, maka dia boleh kemudian menghentikan gerakannya itu dan dia kemudian menyelesaikan rakaat keempat. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Apakah sholat id wajib bagi laki-laki dan perempuan? Kemudian jika seseorang ketinggalan rakaat pertamanya, apakah ia harus melengkapinya setelah imam salam? Jadi saya harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai sholat id, ya. Baru saya kepada pertanyaannya itu. Sholat id itu demikian pentingnya, sehingga kalau sholat id jatuh pada hari Jumat, ya, maka sholat Jumat itu bisa masuk ke dalam sholat id. Sehingga kita boleh tidak sholat Jumat. Ya. Nah, atau kita bisa sholat id dan sholat Jumat, dua-duanya. Tapi kalau orang tidak sempat, dia tidak perlu sholat id, sholat Jumat. Dan banyak riwayat yang kalau saya bahas itu agak panjang, ya, tapi ini salah satunya yang kita melihat bahwa pentingnya sholat id. Nah, jadi kalau seorang, ya, dia kemudian datang pada waktu sudah rakaat pertama sudah selesai, ya kan? Kemudian dia terlambat. Maka karena sholat id itu penting, merupakan dia sholat wajib, maka dia selesaikan rakaat keduanya. Dia tetap laksanakan rakaat yang kedua, ya, dan kemudian dia salam, selesai. Jadi perlu dia selesaikan itu, karena itu adalah bagian daripada sempurnanya sholat id. Dia harus 2 rakaat dia sholat. Bahkan ada juga riwayat yang mengatakan hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh, ya, semua orang, baik anak kecil, baik orang tua, tua renta, yang sakit, ya, perempuan yang berhaid, datang ke tempat sholat id. Cuma memang tidak boleh yang haid ini duduk di dalam tempat sholat. Dia boleh duduk di sekitar tempat dilaksanakan id yang suaranya imam itu kedengaran. Dia perlu mendengar itu. Demikian pentingnya itu sehingga memang makanya sholat id itu masuk ke dalam sholat wajib, ya kan? Dia memang bukan fardu, tapi dia sholat wajib. Semua orang itu wajib datang. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jika seseorang melupakan doa kunut di rakaat terakhir sholat witir, maka kapankah ia dapat membacanya? Jadi doa kunut ini memang hal yang secara mutawatir dilakukan oleh hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi namanya juga orang lupa, ya. Segala sesuatu kalau namanya tidak disengaja tentu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jika memang dia ingat masih di dalam sholat, ya dia bisa bagian-bagian tertentu di dalam, selama doa-doa yang dia baca itu adalah doa-doa yang tidak mengandung ayat-ayat Al-Quran. Maka dia kapanpun dia boleh membacanya itu, mau di waktu sujud, ya, duduk antara 2 sujud, atau di dalam tahiyat terakhir, dia boleh membaca doa-doa tersebut. Nah, jadi kalaupun itu pun misalnya namanya manusia, sama sekali lupa, ya sudah, namanya manusia lupa, tentu tidak apa-apa. Tapi kalau masih dia ingat di dalam sholat, dia boleh laksanakan di bagian manapun di dalam sholat. Selanjutnya, jika seorang wanita ingin bercerai atau menjatuhkan khula, dia harus pergi ke pengadilan untuk tujuan itu. Sementara
Seorang pria tidak harus melakukannya ketika dia mau bercerai atau menjatuhkan talak. Apa hikmah dalam hal ini? Karena juga sama seperti di dalam waktu menikah, ya, perempuan itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Dia harus melalui walinya. Begitu juga ketika dia bercerai, maka dia boleh mengemukakan keinginannya, ya, mengemukakan, tapi ke walinya. Dan wali yang akan mendaftarkan permasalahannya itu kepada pengadilan atau qada, ya, atau dewan qada. Jadi tetap dia harus melalui walinya. Dia tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan, baik di dalam pernikahan, begitu juga di dalam perceraian. Kalau laki-laki kan dia tidak perlu wali. Perempuan perlu wali ketika menikah. Laki-laki tidak perlu wali ketika menikah, maka ketika dia menjatuhkan talak, dia boleh menjatuhkan talak, tetapi keabsahan talak itu juga harus melalui pengadilan atau dewan qada. Tidak bisa kemudian begitu kemudian laki-laki mengatakan talak, ya, lalu kemudian artinya secara resmi berlaku hubungan lepas, tetapi keabsahannya itu harus di depan pengadilan atau di dewan qada, karena kalau tidak maka tertib itu akan hilang di dalam masyarakat. Jadi walaupun memang maksudnya sahnya ucapan talak itu berlaku, tetapi secara hukum dia harus melalui dewan qada melakukannya, sehingga menjaga tertib di dalam masyarakat. Perempuan itu beda dengan laki-laki, ya. Kalau perempuan, mereka lebih banyak menggunakan hati. Laki-laki lebih banyak menggunakan akal, ya kan? Nah, hati kadangkala itu bisa mengalahkan akal, ya. Padahal logika itu jauh lebih aman jika kita menggunakan logika. Menggunakan hati itu kadang-kadang di luar logika. Oleh karena itu memerlukan bantuan orang lain. Dan ini juga karena ada tadi itu, ya, sifat lemah dari perempuan, bukan lemah dalam pengertian kesalahan, tapi itu sifat kudrati, ya, sifat alami perempuan. Sehingga kadang-kadang mereka suka mengalah, ya kan? Nah, hal-hal yang seperti itu dilindungi oleh syariat Islam yang mengharuskan melalui wali, ya, atau melalui pengadilan. Ya, kalau dia sudah tidak punya wali, ya melalui pengadilan, ya, yang untuk memutuskan keinginannya itu, sehingga banyak hal-hal yang kemungkinan bisa lepas, ya, hak-haknya itu dapat dibantu oleh walinya ataupun pengadilan, ya, untuk menjaga hak-haknya tersebut. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya dan jawaban-jawabannya. Sayangnya waktu kita terbatas, insya Allah kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan fikih kita pada episode kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Saya Riyazi Arifin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.